Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita mau bertanya dulu Mas sebelum kita berdiskusi. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah Yanuarso. Pak Piprim, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Piprim, terus terang saya kaget juga melihat bahwa memang angka stunting di Indonesia masih lumayan tinggi. Pertanyaannya Pak Piprim, apakah memang stunting ini hanya terjadi di daerah-daerah yang miskin atau bahkan kita bilang miskin ekstrim, atau juga termasuk di daerah-daerah yang kita kategorikan maju seperti di Pulau Jawa? Bagaimana Pak Piprim? Ya, terima kasih. Sebetulnya Ya, Pak. kekurangan hewani, ya, itu kuncinya. Jadi Ya. ekonomi masyarakat itu tidak terlalu bagus, tapi apabila dia diberikan protein hewani seperti telur, ikan, itu stunting insya Allah tidak akan terjadi. Tetapi walaupun ekonominya maju, kalau jarang diberikan protein hewani, stunting bisa terjadi. Jadi kuncinya itu Mas, sebetulnya. Tapi faktanya sekarang kan umumnya terjadi angka kasus stunting yang besar atau tinggi ini di daerah-daerah yang memang miskin kan Pak Piprim? Betul, miskin, namun juga miskin edukasi. Kita Pandeglang itu bagaimana? Ya. Kuah bakso Ya. dan apa? Jadi nggak ada protein hewaninya. Pak Piprim, kalau dalam waktu dekat Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk menekan signifikan kasus stunting di Indonesia Pak Piprim? Untuk mencegah atau mengatasi yang masih ringan, edukasi pentingnya asupan protein hewani, ya, berupa telur, ikan, unggas, ya, daging mahal ya, tapi kalau telur ikan kan murah ya. Ini media massa bahwa pentingnya ini untuk anak-anak kita sebetulnya sejak penting karena nanti apalagi remaja putri malnutrisi pada saat hamil itu berpotensi janinnya mengalami stunting sejak di dalam kandungan. Itu dia masalah. Jadi edukasi ini sangat-sangat penting, Mas. Iya, edukasi ya. Kalau untuk daerah-daerah yang memang seperti Nusa Tenggara Timur ya, yang kasus stuntingnya sangat tinggi, pemerintah pusat harus melakukan apa nih Pak Piprim? Nah, kalau sudah terjadi stunting, itu mesti diobati ya. Itu dirujuk ke dokter anak yang memang punya kompetensi untuk mengatasi itu ya. Mungkin butuh tata laksana nutrisi khusus ya. Nah, ini kalau sudah kejadian, ini memang mesti dirujuk. Dan alhamdulillah dokter anak dari IDAI ya, insya Allah siap mengawal pemerintah ya untuk ikut menata laksana stunting ini. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut di layanan primer, dia mesti dirujuk ke SPA. Ya. Pak Piprim, kita bisa tidak Pak akhirnya benar-benar bisa ya mendekati eradikasi stunting ini di Indonesia Pak Piprim? Kalau eradikasi susah ya, tetapi kita bisa menurunkan maksimal kejadian stunting ini. Tentu dengan peran semua pihak, ya, peran semua pihak. Jadi jangan sampai anak-anak kita, ya, bahkan sejak bayi itu, ini sejak lahir mesti diberikan ASI, karena ASI itu juga bisa menekan stunting, ya. Dan pada saat MPASI itu juga harus segera mulai asupan protein hewani dengan adekuat. Itu yang paling penting, Mas. Oke, kalau sekarang perhatian pemerintah menurut Anda sudah cukup tidak Pak Piprim untuk benar-benar
mengatasi stunting khususnya di daerah-daerah yang memang kasus stuntingnya sangat tinggi? Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu ya, kami dan dari organisasi profesi lain seperti POGI dan lain-lain, itu diundang untuk turut serta ya dalam kontak secara nasional untuk diawali dengan audit deteksi stunting ini ya. Jadi dengan dilibatkan organisasi profesi, mudah-mudahan ya kita bisa menekan stunting ini dengan signifikan. Tapi terutama juga peran media, saya kira edukasi tentang sederhana saja protein hewani dan protein hewani ya. Baik, kita berarti harus sama-sama menekan angka stunting ini supaya di masa depan kita tidak menjadi bangsa yang tertinggal ya. Pak Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, terima kasih untuk mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Piprim. Mungkin Mas Jaka, karena stunting ini kan beda dengan misalnya kalau saya kontraskan dengan COVID ya. Ya. COVID itu kan langsung terlihat efeknya, orang sesak napas, apalagi kita bicara varian Delta itu bisa langsung meninggal. Tapi stunting ini kan dilihat pun karena anak yang stunting itu masih bisa berlari-lari, masih bisa seperti anak umumnya, kebanyakan kita tuh tidak sadar bahwa angka stunting ini masih tinggi di Indonesia dan ini bisa mengancam masa depan kita. Nah ini bagaimana memunculkan atau menyadarkan kita supaya serius menangani stunting, Mas Jaka? Ya, tadi Pak Piprim saya pikir sangat bagus ya, bahwa artinya kita harus bersama-sama lebih menggalakkan lagi soal edukasi. Ini pula yang dilakukan oleh pemerintah meskipun ya harus kita katakan mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Artinya kemarin kan Pak Jokowi bilang bahkan intervensi yang akan dilakukan pemerintah itu tidak hanya ketika anak itu dalam kandungan, pranikah pun sudah akan dilakukan intervensi. Pengantin itu sudah dipersiapkan. Ya, karena ada anggapan begini, meskipun calon pengantin itu punya uang banyak, dia belum tentu paham bagaimana untuk mencegah stunting. Saya pikir ini sebuah langkah yang sangat perlu kita dukung. Artinya bahwa stunting itu bukan sesuatu yang sekarang menjadi perhatian banyak orang. Mereka lebih banyak yang mungkin tidak peduli ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan saya pikir intervensi yang dilakukan pemerintah sangat bagus. Artinya sebelum melakukan pernikahan, calon pengantin itu dikasih tahu bahwa untuk mencegah stunting seperti ini loh. Ada sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan. Yang penting adalah mereka tahu caranya seperti apa. Seperti misalnya yang pasti harus ada asupan gizi yang bagus ketika sedang dalam kandungan. Kemudian juga ketika sudah lahir itu kan ada masa-masa yang krusial. 0 sampai 2 tahun. Itu harus umpamanya harus ada ASI eksklusif selama 6 bulan misalnya, kemudian setelah itu ada makanan asupan gizi yang pendukung ASI. Saya pikir kan pengetahuan seperti itu tidak banyak yang tahu dan mungkin tidak banyak yang ingin tahu, dan saya pikir itu harus betul-betul kita galakkan dan pemerintah akan melakukan hal-hal seperti itu. Di periode yang lalu saya masih ingat Menteri Kelautan itu selalu kampanye makan ikan. Dan itu kan sebenarnya berefek langsung kepada menekan stunting. Tapi menterinya ganti, saya tidak pernah dengar lagi itu kampanye makan ikan katanya. Apakah ini kemudian harus kembali disadarkan lagi? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan Mas tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, terkait dengan asupan protein hewani tadi ya, dikatakan oleh Dr. Piprim. Ini terus terang saya hampir tidak lihat ya. Mungkin saya yang kurang terinformasikan, tapi kalau saya lihat televisi, dengar radio, kemudian lihat di .com begitu, hampir tidak saya lihat lagi ada anjuran untuk makanlah ikan. Betul.
makanlah protein hewani. Bagaimana gizi itu harus benar-benar dipilih, disiapkan supaya anak-anak ini bukan hanya memakan makanan yang enak di lidah, tapi yang berguna untuk badannya, untuk otaknya. Nah, ini kan ketika tidak ada anjuran seperti ini, ya lepaslah masyarakat. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir kembali lagi kan soal edukasi ya. Kalau kita lihat ya menteri sebelumnya kan gencar mensosialisasikan agar kita itu makan ikan. Kalau kita runut lebih jauh ke belakang, dulu saya betul-betul ingat ketika Pak Aswar Anas menjadi Menko Kesra kalau tidak salah. Itu setiap ada acara yang selalu dia katakan adalah imbauan agar kita gemar makan ikan. Pertama, ikan itu tidak terlalu mahal dan khasiatnya luar biasa besar bagi pertumbuhan anak, pertumbuhan otak terutama. Saya pikir cara-cara seperti ini juga sekali lagi sosialisasi dan edukasi seperti tadi dikatakan Pak Piprim, dan edukasi bagaimana apa dampak yang sangat merugikan dari stunting. Itu dampaknya luar biasa loh, terutama bagi anak dan untuk skala yang lebih luas kepada bangsa ini. Stunting itu kan bisa mengganggu perkembangan otak, kemudian mengganggu perkembangan pertumbuhan fisik, kemudian juga mengganggu metabolisme tubuh. Pasti. Artinya bahwa seseorang yang kena stunting, anak-anak yang stunting biasanya IQ-nya kan lebih rendah. Kemudian secara fisik itu juga akan lebih pendek. Tentu saja mengganggu, bisa membuat anak itu minder. Kemudian juga ketika orang kena stunting itu bisa lebih berisiko menderita penyakit-penyakit yang fatal. Ada kanker, ada jantung, ada stroke, ada diabetes. Lebih rendah, dan ini kan lebih rendah. Jadi dampak-dampak seperti ini itu harus betul-betul kita sosialisasikan sehingga semua masyarakat, terutama ibu-ibu dan orang tua itu benar-benar lebih care, benar-benar lebih bisa melakukan pencegahan. Karena cara untuk mengatasi stunting paling tidak atau mengurangi prevalensi stunting yang paling utama adalah pencegahan. Karena pencegahan akan jauh lebih mudah daripada ketika seorang anak sudah mengalami stunting untuk kita sembuhkan. Dan saya pikir sosialisasi, edukasi sekali lagi harus betul-betul lebih digalakkan. Dulu kan ada gerakan-gerakan yang bagaimana kita betul-betul peduli untuk mencegah stunting sejak dari kandungan. Sekarang ada gerakan-gerakan untuk melakukan pencegahan stunting sebelum pranikah, sebelum melakukan pernikahan. Saya pikir itu sesuatu yang harus dilakukan. Baik, Mas Jaka, kita mau mendengarkan juga pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jambi, di Merangin tepatnya ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Bapak tidak stunting kan? Obesitas Pak Leo. Saya tanya dulu nih karena ada juga orang yang tidak sadar Pak ketika entah dirinya atau anaknya atau cucunya itu ternyata stunting, mereka tidak sadar itu. Bagaimana kalau menurut Pak Ramadan, pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Pendapat saya Pak Leo, bicara stunting ini menurut saya sudah hampir 40 tahun kita bicara stunting semenjak saya menjadi guru SD tahun 71-72. Jadi bicara stunting ini menurut saya hari ini kita stunting itu tertinggi di desa Pak Leo. Kita punya desa dan punya dana desa. Kita punya bides di desa. Maksud saya pengetahuan orang desa dan kepala desa sebelum dia menikah, pengetahuannya 4 sehat 5 sempurna itu dipahami Pak Leo. Karena itu bisa dilakukan di desa. Kita punya bides dan punya dana di desa Pak Leo. Hari ini kita ingin mengajak kepala-kepala daerah untuk memaksimalkan orang yang ada di desa itu paham dengan stunting dan paham dengan 4 sehat 5 sempurna. Memulainya dari mana? Dari mulai nikah dia harus paham dengan 4 sehat 5 sempurna dan mengatasinya tidak sulit Pak Leo. Telur ayam murah, ikan murah, sayur di mana ditanam bisa Pak Leo. Jadi kalau kepala desanya punya pengetahuan tentang stunting itu, bekerja sama dengan bides, insya Allah dalam waktu dekat stunting bisa kita atasi Pak Leo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Merangin, Jambi.
Betul juga ya Mas Jaka, Ya. bergeraklah lewat desa. Kita akan mencoba mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari seorang ibu, Ibu Yeni di Bogor, Jawa Barat. Bu Yeni, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi Bu Yeni. Sadar persis Bu, sadar tahu betul tidak Bu, ada kasus stunting, mungkin ada di sekitar Ibu, atau memang tidak ada? Bagaimana Bu Yeni? Kalau saya sebagai ibu yang punya anak itu dan aktif di media sosial, banyak yang literasi soal gizi, soal nutrisi di media sosial itu sudah masif. Tapi kebetulan saya juga tinggal di desa di sekitar Bogor sini, dan saya melihat ibu-ibu di sekitar sini itu masih kurang literasinya soal stunting. Terlebih karena gerakan dari puskesmas yang 2 tahun terakhir ini tuh kurang. Saat pandemi ini kan banyak yang melahirkan, tetapi gerakan di puskesmas sendiri cukup terbatas. Jadi orang-orang sekitar desa disuruh ke kelurahan dan lain sebagainya, padahal akses ke kelurahan juga terbatas. Dulu ada di desa-desa didatangin karena alasan pandemi, jadi tidak ada lagi puskesmas, tidak ada lagi itu hal-hal seperti itu terbatas. Jadi saya melihat ini kurang literasi gizi ibu-ibu sekitar sini melalui media sosial. Saya lihat juga mereka media sosialnya juga bukan hal-hal yang diutamakan untuk edukatif gizi, tetapi mereka lebih ke media yang kekinian seperti itu. Ini nggak apa-apa anaknya kecil tapi masih sehat, masih bisa aktif kok. Padahal bukan itu saja tolak ukurnya. Dilihat ke perkembangannya dan lain sebagainya. Jadi saya meminta atau berharap semoga gerakan-gerakan puskesmas lebih gencar lagi masuk ke lingkup terkecil di desa-desa itu untuk kembali mengaktifkan lagi literasi soal nutrisi kepada anak-anak, karena ya itu tadi cukup terdistraksi saat pandemi ini. Seperti itu Bung Leo. Bu Yeni, kalau ibu-ibu di sekitar Ibu dan termasuk Bu Yeni sendiri, itu nonton TV gak Bu? Masih nonton TV gak? Mereka nonton TV, tapi bukan channel yang untuk mengedukasi seperti itu. Sinetron begitu mungkin ya Bu Yeni ya? Begitu, iya begitu. Dan ketika ayo kita ini sebenarnya nggak bisa digalakan loh puskesmas lagi, misalkan edukasi nutrisi kepada anak-anak itu dihidupkan kembali dari ibu-ibu itu. Mereka udah lama nggak ada kok selama pandemi nggak ada kok puskesmas lagi, nggak apa-apa lah, ini kata bidan sehat kok, kata bidan nggak apa-apa gitu. Iya. Gitu. Berarti dengan kondisi pandemi yang sekarang semakin melandai, harusnya sudah mulai digalakkan lagi ya kegiatan puskesmas untuk memberikan pengetahuan ibu-ibu khususnya yang baru melahirkan pada saat masa pandemi. Begitu ya Bu Yeni ya? Betul, karena cukup masif juga anak-anak yang ibu-ibu melahirkan dan anak-anak yang tumbuh ya di saat pandemi ini, balita-balita yang tumbuh selama 2 tahun terakhir ini menurut saya kurang ternutrisi dari vitamin dan lain sebagainya. Edukasinya kembali digencarkan, jadi jangan kita yang datang, tapi dari pihak puskesmas dan kelurahan yang mendatangi kelompok-kelompok ibu-ibu terkecil tersebut gitu. Oke. Terima kasih Bu Yeni dari Bogor, Jawa Barat untuk pendapat Ibu dan usulannya. Selamat pagi Bu Yeni. Saya tanya ke Bu Yeni, Mas Jaka, apa kebiasaan ibu-ibu di sekitarnya? Karena kalau saya berpikir itu saja yang dipakai begitu. Kalau ibu-ibu ternyata masih suka nonton televisi walaupun itu sinetron, kan bisa tuh komisi penyiaran atau siapapun lah, Kominfo, dalam tanda petik minta kepada perusahaan sinetron masukkan tema-tema seperti ini supaya ketika mereka menyaksikan dengan, kan ibu-ibu biasanya bergairah begitu kan nonton sinetron kan, wah dia jahat banget tokoh ini, tapi ada edukasi juga, bisa tidak seperti itu Mas Jaka? Ya harusnya sih bisa ya, artinya pemerintah juga harus benar-benar menggunakan media yang sampai sekarang masih digemari oleh ibu-ibu untuk melakukan kampanye pencegahan stunting. Saya pikir itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan, karena pemerintah pasti punya SDM bagaimana bisa membuat program-program yang bisa tepat sasaran dan bisa dengan mudah dimengerti dengan bekerja sama tadi dengan stasiun TV atau dengan pembuat sinetron. Saya pikir itu tidak sesuatu yang
mudah lah untuk dilakukan. Tapi kalau usulan tadi Bu Yeni, Mas Jaka, bahwa puskesmasnya jemput bola, karena kan memang selama pandemi semua serba terbatas, tapi pandemi 2 tahun ternyata secara kasar dikatakan Bu Yeni, perkiraan bahwa banyak bayi yang lahir nih di masa pandemi dan ibu-ibunya kelihatannya kurang teredukasi. Itu bisa atau tidak jemput bola itu, Mas? Iya, saya pikir selama pandemi 2 tahun merupakan betul-betul membuat sulit upaya untuk kampanye dan mencegah stunting ya. Karena untuk melakukan kumpul-kumpul aja kemarin kan tidak bisa. Betul. Di daerah saya misalnya biasanya setiap sebulan sekali ada perkumpulan ibu-ibu yang di pos untuk pos RW yang sekalian untuk posyandu selama 2 tahun juga tidak ada ya? Tidak ada. Saya pikir kan pandemi sudah mulai, alhamdulillah sudah mulai melandai dan mudah-mudahan akan semakin melandai. Dan saya pikir ya pemerintah atau terutama di puskesmas sebagai fasilitas paling bawah di lapangan, betul bisa jemput bola. Mungkin tidak dari satu pintu ke pintu lah, mungkin bisa kita kumpulkan meskipun tidak terlalu banyak orang tentu saja dengan protokol kesehatan untuk kembali mengkampanyekan program-program stunting. Karena untuk mencegah stunting itu harus betul-betul ada intervensi dari pemerintah. Dan harus diingat juga Bung Leo, tidak hanya intervensi kesehatan, tetapi juga harus ada intervensi ekonomi. Kalau kita lihat di NTT atau di daerah-daerah yang masih tertinggal misalnya, kita tidak bisa memaksa seorang ibu atau orang tua harus makan protein tiap hari. Untuk membeli nasi aja sulit. Dia tidak punya kan, itu fakta yang harus kita tidak bisa kita pungkiri. Saya pikir intervensi ekonomi juga perlu ditingkatkan. Kemarin pemerintah katanya akan melakukan pembenahan rumah misalnya atau memberikan bantuan-bantuan ekonomi, ya kita tunggu realisasinya akan seperti apa. Beberapa teman mengatakan karena sifat stunting ini tidak terlalu kasat mata terlihat begitu ya Mas Jaka, akhirnya relatif terabaikan. Banyak pemerintah, pusat, daerah, perusahaan juga itu lebih suka membangun sesuatu yang bersifat fisik. Karena itu yang mudah terlihat dan mereka melihat itu bisa dengan mudah membawa perubahan ketimbang memperhatikan soal mengentaskan stunting ini. Nah, ini mengubah pola pikirnya seperti apa ya Mas? Ya harus kita ingatkan, saya pikir juga para elit-elit, baik itu elit bisnis maupun elit politik, paham bahwa ya investasi yang paling berharga itu adalah SDM. Manusianya. Bukan lagi investasi pembangunan fisik. Pembangunan fisik penting, tetapi menurut saya yang paling penting agar kita ke depan bisa bersaing secara global, ya investasi SDM. Kalau kita lihat peringkat daya saing SDM kita kan masih sangat rendah. Kalau tidak salah di peringkat 50 dari 114 negara. Dan kita juga masih jauh di bawah Thailand, di bawah Malaysia, apalagi di bawah Singapura. Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, 2045 kan kita diprediksi atau kita memasang target menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia. Kita juga akan menerima bonus demografi di mana 70% penduduk adalah usia produktif. Tetapi kalau stunting masih juga tinggi, ya justru akan menjadi beban. Kedepannya akan jadi bukan malah menjadi keuntungan. Ini saya pikir harus kita perhatikan bersama. Membangun fisik, membangun infrastruktur tidak ada salahnya, tetapi yang paling penting adalah membangun SDM, bagaimana kita bisa betul-betul siap menghadapi persaingan Di dunia. Bagian berikut saya ingin kita membahas bagaimana langkah paling pendek, paling dekat untuk bisa kita lakukan menekan stunting, termasuk juga mungkin kampanyenya ya Mas Jaka, tapi kita harus jeda dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, tadi juga sudah sempat dikatakan ya oleh Bu Yeni dari Bogor, juga Pak Ramadan, 4 sehat 5 sempurna. Yeah. Kalau saya berpikir dulu, walaupun dikatakan itu adalah indoktrinasi zaman Orde Baru, tapi itu efektif. Yeah. Sampai sekarang kita masih ingat apa itu 4 sehat 5 sempurna. Ya, walaupun soal mengkonsumsinya dengan baik apa tidak berpulang ke tempat kita masing-masing. Lalu kita juga masih ingat Mas Jaka, dan saya barusan cek bahwa ternyata masih ada BKKBN. Ya. Keluarga berencana kita sudah hampir tidak pernah dengar lagi gaungnya, tapi badannya masih ada. Berarti negara masih punya perhatian ke situ. Tapi kan kalau kemudian masalah stunting ini masih ada dan signifikan, apa yang kita bisa harapkan dari perhatian pemerintah khususnya lewat badan-badan yang memang eksis untuk itu, supaya membantu mengentaskan stunting? Ya, saya pikir stunting itu kan tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga, satu institusi. Harus banyak lembaga, ada Kementerian Kesehatan di situ, tadi Bung Lek sebutkan ada BKKBN, kemudian ada mungkin juga menteri-menteri yang langsung membawahi urusan kemiskinan, menteri sosial, segala macam. Saya pikir harus ada ada orkestrasi lah kalau istilah kerennya itu, harus kerja bersama ya. Betul. Mereka harus betul-betul berkolaborasi untuk sama-sama mengentaskan stunting ini. Yang pertama tadi kita bilang harus ada sosialisasi yang semakin gencar dilakukan. Yeah. Kemudian juga soal komunikasi dengan ibu-ibu tadi. Ya ini yang di Bogor memberikan testimoni yang saya pikir memaparkan apa yang terjadi di lapangan. Betul. Dan apakah itu juga sudah diketahui oleh aparat pemerintah? Saya tidak terlalu yakin. Bisa jadi pemerintah hanya melihat dari luar, tapi apa persoalan utama di daerah itu, saya pikir testimoni itu kan penting juga. Kemudian juga soal yang penting adalah membangkitkan kepedulian bersama. Utamanya adalah keluarga, karena mencegah stunting itu tidak hanya tanggung jawab seorang ibu, tidak tanggung jawab hanya seorang ayah, tetapi tanggung jawab keluarga. Dan lebih luas lagi lingkungan dan aparat-aparat yang punya kewenangan untuk melakukan itu. Ketika seorang ibu sudah dikasih tahu sebelum pranikah bahwa nanti ketika hamil harus asupan gizinya harus seperti ini, harus baik. Kemudian ketika anaknya lahir dalam waktu 0 sampai 2 tahun itu masa-masa yang paling krusial, tidak boleh sama sekali disepelekan. Saya pikir masyarakat akan punya pengetahuan untuk betul-betul bersama-sama mencegah stunting. Siapa sih orang tua yang ingin anaknya mengalami stunting? Saya pikir tidak ada satupun. Mungkin karena mereka tidak tahu harus melakukan apa selama ini. Jadi pemerintah harus betul-betul gencar menggalakkan sosialisasi dan pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada mereka. Kalau melihat tadi yang disampaikan Bu Yeni ya, Mas Jaka, orang Indonesia ini sekarang kan gemar sekali pakai media sosial. Dan kemudian juga ibu-ibu gemar sekali menonton sinetron. Saya kembali lagi berpikir sesuatu yang sangat praktis sebetulnya. Bisa tidak ya kita minta kepada pemerintah, BKKBN, itu buat konten-konten yang disebarkan lewat medsos tentang apa itu stunting dengan bahasa yang sesederhana mungkin, dan dipikirkan betul ini bisa dilakukan tidak yang disampaikan di situ, juga diselipkan ke dalam sinetron, karena mungkin diharapkan untuk nonton program berita begitu tidak terlalu banyak yang suka, supaya kemudian efektif ini kesadaran untuk menekan stunting ini sampai ke ibu. Karena kalau saya percaya ibu sadar, anaknya harusnya bisa tidak stunting.
kembali lagi itu model komunikasi pemerintah ya. Saya pikir betul umpamanya BKKBN harusnya punya program-program sosialisasi seperti itu. Kemudian mungkin juga Kemenkominfo juga harus punya cara-cara tersendiri untuk melakukan sosialisasi bagaimana pentingnya mencegah stunting. Dan mungkin juga tidak banyak yang tahu sebenarnya stunting itu kan tidak hanya karena kekurangan gizi, ada penyebab lain misalnya ketika rumahnya tidak layak huni misalnya, kemudian ketika sanitasinya juga tidak memenuhi syarat, kesehatan, ketika air sumurnya yang mungkin tidak disadari selama bertahun-tahun menggunakan air sumur untuk memasak, padahal air itu tidak layak untuk dikonsumsi misalnya, itu juga bisa menimbulkan stunting dan mungkin ini tidak disadari oleh masyarakat, sebagian masyarakat kita. Jadi tidak hanya sekedar gizi yang buruk penyebab stunting, tapi juga ada faktor-faktor lain. Saya pikir persoalan-persoalan ini betul-betul harus dikomunikasikan, harus diberitahu ke masyarakat sehingga mereka bisa melakukan pencegahan dari semua lini, dari sisi gizi umpamanya mereka bisa memberikan asupan yang bagus ketika kalau umpamanya keterbatasan ekonomi ada puskesmas atau dan posyandu yang bisa membantu. Kemungkinan dari sisi yang lain juga bisa mencegah stunting dari penyebab lain seperti tadi misalnya soal sanitasi dan kediaman yang layak huni. Gara-gara pandemi 2 tahun kan terhambat ya semua, tapi bisa tidak kita Mas Jaka mengejar lagi yang terhambat ini untuk kemudian katakanlah memberdayakan puskesmas begitu untuk bisa menekan stunting? Ya mudah-mudahan selama 2 tahun tidak terlalu banyak anak yang lahir punya kecenderungan untuk stunting ya. Tetapi setelah 2 tahun pandemi ini ke depannya saya pikir setelah sebelumnya agak menurun harus ditingkatkan lagi gasnya, lebih diinjak lebih keras lagi sehingga upaya untuk memenuhi target 2024 paling tidak ada sekitar 14% ya, mudah-mudahan bisa mendekati atau siapa tahu bisa tercapai ya. Karena sekali lagi kita harus melakukan investasi yang betul-betul bagus terhadap sumber daya manusia sehingga kedepannya kita bisa bersaing dan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam. Kita media massa bisa berperan apa di sini, Mas Jaka? Ya, saya pikir stunting ini harus kita katakan bukan berita yang seksi ya untuk media massa. Padahal kalau kita sebagai media kan harus punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Meskipun itu tidak seksi semestinya kita berikan tempat yang signifikan lah untuk mempromosikan atau mensosialisasikan bagaimana untuk mencegah stunting. Itu yang kita coba lakukan sekarang. Semoga apa yang kita bicarakan berguna untuk bisa meningkatkan kesadaran. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, masalah stunting harus ditanggulangi dengan pendekatan menyeluruh dengan cakupan daya jelajah yang lebih luas. Tidak cukup hanya diselesaikan dengan sektor kesehatan. Misalnya karena sesungguhnya kita juga harus menyelesaikan persoalan yang lain di aspek sosial dan ekonomi. Semoga kita bisa sama-sama mengentaskan stunting di sekitar kita. Saya Leonard Samuel berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Metro TV,